Nah, di sini salah satu pelajaran yang diambil bahwa di dalam mendidik anak-anak kita, apapun yang kita berikan kepada mereka, hendaklah kita menutup bahwa yang berikan ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tanpa sengaja kita melatih anak-anak kita untuk mempercayai asma was sifat. Jadi kalau kita berikan kepada mereka sesuatu, beli sepeda kepada mereka, sampaikan, nah ini sepeda, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Mannan, Maha Pemberi, Wahhab, Maha Pemberi. Jadi kita mengenalkan kepada anak-anak kita adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Yang paling pertama kali ada seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang sahabat yang mulia ini, Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Ini sumpah istilah kisah pun Ya, si Mombala. Sebelum tak si Mombala. Ya. Jadi kita nih sumpah Ustaz Imran apa nih karena si Mombala maka lagi. Saksikan Al-Quran dan kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Pembahasan tentang tadabbur surah Yusuf. Jelang sholat tarawih. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladhi manna alaina syahra Ramadan, syahral qiyami was siyami wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat isya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih seputar tadabbur surah Yusuf dengan merujuk kepada tulisan dari Syekh kita, Syekh Nasir Al-Umar, dan pembahasan kita merupakan lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu seputar durusun tarbawiyah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik sebagai bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala melalui kedua nabi Yakub dan anaknya Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kemarin kita sudah mengambil 8 pelajaran. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil kemarin adalah tidak boleh membiarkan seseorang tenggelam di dalam kesedihan dan kegelisahannya. Al-man'u min istighraqi fi al-lahdha al-hadir. Apabila kita melihat ada saudara kita, sahabat kita yang sedang berada dalam kegelisahan, maka jangan kita biarkan dia tenggelam dalam kegelisahannya, tetapi cepat kita mengangkat dia dengan memberikan harapan-harapan tentu yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita.
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam ketika dia mendapati sang anak Yusuf tenggelam dalam kegelisahan, kekhawatiran terkait dengan makar yang kemungkinan akan dilakukan oleh saudara-saudara beliau si ayah. Maka Yakub pun memberikan harapan, dan tentu harapan ini bukan sekedar harapan, tetapi dia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Rabbmu, Tuhanmu akan memilihmu menjadi seorang nabi di masa yang akan datang. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan dia akan mengajarimu tentang takbir-takbir mimpi atau tafsir-tafsir mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan Allah akan menyempurnakan kenikmatannya kepadamu, bukan cuma menyelamatkan dirinya atau memberikan kepadanya kelebihan ilmu tafsir atau mengangkatnya sebagai seorang nabi, tetapi Allah menyempurnakan kenikmatan itu dengan menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Dan bukan cuma beliau, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Yakub, engkau dan anak keturunan Yakub. Artinya dia dan saudara-saudaranya yang diceritakan pada ayat sebelumnya. Kama atammaha ala abawaik min qabl, sebagaimana kesempurnaan itu telah Allah Subhanahu wa taala tunaikan kepada kedua kakek buyutmu, Ibrahim wa Ishak, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ishak alaihi wassalatu wassalam. Dengan demikian jamaah sekalian, ketika kita mendapati saudara kita dalam keadaan gelisah dan gundah, maka segeralah kita berusaha untuk memberikan harapan-harapan sehingga saudara kita itu memiliki harapan yang lebih besar dan mengalihkan pikirannya dari kegelisahan ini. Sebagaimana Yusuf alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan berita ini dari bapaknya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpindah pemikirannya. Keadaannya yang sebelumnya memikirkan kondisi dirinya dan saudara-saudaranya beralih menjadi dia memikirkan masa depannya, karena ada harapan yang disebutkan oleh Yakub melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya pada malam ini yaitu bathul amali fin nufusil makrubah. Hendaklah kita memberikan harapan pada jiwa yang sedang tertekan. Sebagaimana yang tadi di pelajaran sebelumnya, bahwa ketika kita melihat ada jiwa-jiwa yang tertekan, ketika ada anak kita atau saudara kita yang berada dalam kondisi tertekan, maka berikanlah harapan-harapan, yang harapan-harapan itu bisa mengalihkan dirinya dari jiwa yang tertekan itu. Dan ini kata penulis buku ini, Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah, beliau mengatakan, wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kana yasluku hadzal maslak at-tarbawi al-muhim. Kata beliau, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga telah melalui jalan ini. Beliau menggunakan metode tarbiyah seperti ini dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Contohnya jamaah sekalian, yaitu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu, sebagaimana yang kita ketahui, kaum muslimin sangat siap untuk datang melakukan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah, membawa jumlah yang sangat besar. Tetapi sebelum mereka memasuki perbatasan Mekah, mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, tepatnya di Hudaybiyah.
atau padang Hudaybiyah, daerah Hudaybiyah. Disitulah para sahabat kemudian membangun kemah-kemah mereka sambil mereka menunggu aba-aba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan nyerobot masuk ke Mekah walaupun tanpa izin dari penduduk Mekah, ataukah kita akan bertahan di Hudaybiyah? Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka disuruh untuk mengikuti apa yang disepakati dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan kesepakatan yang secara kasat mata adalah kesepakatan yang terkesan merugikan kaum muslimin. Bayangkan jamaah sekalian, kalau ada orang kafir Quraisy yang masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah, maka dia harus dikembalikan ke keluarganya di Mekah. Namun apabila ada penduduk Madinah atau orang Mekah yang sudah muslim kemudian ingin keluar dan kembali ke kota Mekah, maka dia harus dilepaskan. Nah, ini perjanjian yang terkesan merugikan kaum muslimin. Kemudian di antara perjanjian mereka melakukan gencatan senjata kurang lebih 10 tahun, dan kaum muslimin akan dijanjikan untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun yang akan datang. Banyak di antara kaum muslimin tidak sepakat dengan ini. Namun sebagaimana yang mungkin jamaah sekalian sudah membaca dalam kisah Hudaybiyah, pada akhirnya mereka menerima perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi syahid di sini yaitu ketika akan terjadi dialog untuk memecahkan kebuntuan, orang-orang kafir Quraisy kemudian mengirim orator mereka, Khutabaul Arab, Suhail ibn Amr, sebagai juru bicara mereka. Suhail bin Amr terkenal dengan Khutabaul Arab, oratornya kaum Quraisy. Beliau punya 3 anak, semuanya sudah masuk Islam. Abdullah ibn Suhail, kemudian Abu Jandal ibn Suhail, dan Sahla bintu Suhail. Tetapi ayahnya belum masuk Islam, bahkan terkenal sebagai musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk pada level musuh-musuh kelas kakapnya Rasulullah pada zaman itu. Sementara 3 anaknya sudah masuk Islam. Kapan masuk Islam Suhail? Dia masuk Islam pada Fathu Makkah. Dan ketika Fathu Makkah itu, atau sebelumnya, sebelum terjadi Fathu Makkah, pada perang Badar, Suhail ini termasuk dalam tawanan perang. Maka datang Umar ibn Khattab menghadap kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kepadaku agar aku rontokkan semua gigi-giginya Suhail, supaya dia tidak bisa lagi berorator di hadapan kaumnya." Tetapi permintaan dari Umar ditolak oleh Rasul, dan Rasul mengatakan, "Bersabarlah wahai Umar, karena boleh jadi suatu saat dia menjadi orang yang akan engkau puji-puji." Dan itu terbukti bahwasanya Suhail masuk Islam pada Fathu Makkah, dan dia termasuk oratornya di antara para sahabat, juru bicaranya para sahabat, dan dia sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sebagai juru bicara atau tim diplomasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasul terbukti. Bersabarlah wahai Umar, karena boleh jadi suatu waktu dia akan menjadi orang yang akan engkau puji-puji. Inilah Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Ketika Suhail muncul di Hudaybiyah dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung mengatakan, "Qad sahula lakum min amrikum." Dengan munculnya Suhail, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusan kalian. Nah, ini diambil dari kata nama dari Suhail. Suhail itu ismu at-tasghir, sebagaimana yang kita jelaskan pada malam kemarin. Asal katanya itu Sahal. Tetapi kalau panggilan Sahal, panggilannya orang terdekat dan orang tersayang, maka dia pakai ismu tasghir, jadinya Suhail. Makanya ketika Suhail muncul, Nabi mengatakan laqad sahula, menggunakan kata yang sama dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan
bagi kalian urusan-urusan kalian. Artinya urusan ini tidak akan ribet dengan munculnya Suhail ibni Amr radhiyallahu anhu sebagai utusan juru bicara dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, ini menandakan bahwasanya Nabi memberikan motivasi ketika jiwa kaum para sahabat itu sedang berada pada titik terendah. Mereka sedang down dengan perjanjian Hudaybiyah yang akan disepakati. Tetapi Nabi memberikan harapan-harapan bahwa perjanjian ini akan menguntungkan kita dengan datangnya Suhail bin Amr radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih belum masuk Islam. Demikian pula hadirin hadirat sekalian, ketika terjadi peperangan Khandaq yang kita sudah tahu bersama, kondisi kaum muslimin berada pada kondisi paceklik sampai pada tingkat kelaparan yang amat sangat. Bahkan mereka, para sahabat, sampai 3 hari 3 malam tidak makan. Akhirnya para sahabat di perang Khandaq itu mengikat perut mereka dengan batu. Dalam kondisi lemah, pada saat yang bersamaan mereka dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dari berbagai arah. Pada saat yang bersamaan orang-orang munafik mulai bekerja di dalam Madinah, dan pada saat yang bersamaan juga orang-orang Yahudi Madinah mulai berupaya untuk mengingkari janji-janji perdamaian. Kondisi kaum muslimin sangat lemah ketika itu. Maka datang sahabat yang mulia yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kemudian mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, engkau membiarkan kita mempertahankan Madinah tanpa berbuat apa-apa, ini wahyu dari Allah atau ijtihad dari dirimu?" Nabi mengatakan, "Ini ijtihad dari saya. Ini dari saya, bukan dari wahyu." Maka Salman mengatakan, "Kami dulu di Persia kalau berperang dalam kondisi seperti ini, maka kami menjaga diri kami dengan membuat parit khandak." Maka dia mengusulkan, "Ya Rasul, bagaimana kalau kita buat khandak?" Akhirnya Nabi menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi membuat khandak. Para sahabat dalam keadaan kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, disuruh gali khandak. Sekarang jamaah sekalian, kita bisa membayangkan kalau kita dalam keadaan puasa saja, kemudian ada perintah di DPP bangun satu bangunan, kita gali pondasi, saya khawatir barangkali kita tiap 15 menit minta ganti. Ya. Bisa dibayangkan, khandak, luas khandak sekitar 6 sampai 10 meter dengan kedalaman kurang lebih 3 meter sampai 5 meter. Digali pada masa puncak kelaparan, berhari-hari tidak makan. Di sini muncul banyak keajaiban. Sungguh banyak keajaiban terjadi ketika mereka dalam keadaan lapar, 3 hari 3 malam tidak makan. Sahabat Zubair radhiyallahu anhu kemudian melihat Rasulullah menggali khandak sambil mengikat batu di pinggangnya. Maka dia bersedih. Dia langsung pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, "Adakah makanan yang bisa kita kasih makan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Istrinya mengatakan, "Tunggu, saya periksa dulu di dapur." Setelah dia periksa, dia mengatakan, "Saya tidak mendapati kecuali ada sedikit tepung gandum dan ada seekor anak kambing kita di belakang." Maka Zubair mengatakan, "Bikin roti dan sembelih kambing itu, bikin daging. Saya panggil Rasulullah dan beberapa orang." Maka datang Zubair kepada Nabi. Setelah masak semua, dia pergi panggil ke Nabi. Zubair ini bisik-bisik kepada Rasul. Dia mengatakan, "Ya Rasul, di rumah ada sedikit makanan. Kalau engkau berkenan, saya mau menjamumu hari ini." Karena dia lihat Nabi sudah mengikat batu di perutnya. Nabi mengatakan, "Cukup untuk berapa orang?" Dia mengatakan, "Hanya untuk dirimu dan mungkin 1 atau 2 orang ya Rasul." Rasul kemudian mengatakan, "Baik." Nabi mengatakan, "Ya kaum muslimin, ya muhajirin wal ansar." Nabi mengatakan, "Ya muhajirin wal ansar, kita sedang dijamu oleh sahabat yang mulia ini." Mendengarkan pernyataan dari Nabi, Zubair kemudian gemetar. Kenapa demikian? Dia pikir di rumahnya hanya sedikit gandum dan seekor anak kambing. Bukan kambing, anak kambing. Anak kambing. Maka dia mengatakan, "Ya Rasul, izinkan saya kembali ke rumah dahulu sebelum Anda." Maka Nabi mengizinkan dan Nabi mengatakan, "Sampaikan kepada istrimu agar jangan dia buka penutup panci itu sampai saya datang."
Jangan dibuka itu penutup panci sampai saya datang. Maka Zubair cepat pulang ke rumah, sampaikan kepada istrinya. Apa kalimat dia? Dia mengatakan kepada istrinya, musibah ya zaujati. Dia bilang, musibah ini. Ada apa? Dia bilang, Rasul memanggil Muhajirin dan Ansar untuk makan. Istrinya bertanya, apa kau tidak bilang kalau ini makanan cukup untuk 1 atau 2 orang saja? Dia mengatakan, saya sudah sampaikan. Ketika dia menyampaikan itu, istrinya berbesar hati. Apa pesan? Langsung istrinya bertanya, apa pesan dari Rasul? Dia mengatakan, Rasul memesan agar engkau tidak membuka tutup panci sampai beliau datang. Setelah itu datanglah Rasul, datang rombongan penggali tukang batu ini, Ustaz. Bayangkan kalau tukang batu makan, Pak, bukan guru yang makan, tukang batu. Porsi jumbo. Jadi mereka datang beramai-ramai ke rumah. Setelah sampai, Rasul mengatakan kepada istrinya, keluarkan itu panci yang tempat masak gandum dan kambing itu. Setelah dia keluarkan di depan Rasul, Rasul kemudian menyuruh mereka mengantri, maju satu-satu. Dan beliau yang membuka tutup, ambil rotinya, ambil dagingnya, berikan. Tutup lagi, angkat. Begitu terus sampai semuanya sudah selesai dapat bagian, dalam keadaan kenyang, dan makanan masih banyak di dalam panci. Baru beliau serahkan ke istrinya dan mengatakan, sekarang semua sudah selesai makan, giliran engkau, suamimu dan anak-anakmu yang makan. Sebagai closing dari acara itu, mereka menyelesaikan. Ini diantara keajaiban, bisa antum baca di keajaiban-keajaiban dalam perang Hudaybiyah, perang Khandaq, seperti itu. Yang menjadi syahid di kita, ini salah satu motivasi ketika para sahabat dalam keadaan down. Beliau kemudian mengangkat semangat dari para sahabat. Nabi sendiri langsung turun ke parit dan memukul batu, karena tekstur tanah di Madinah lumayan bebatuan sehingga agak sulit. Ini bukan tanah Bugis Makassar yang sekali gali tanah semua. Ini gali dapat batu. Maka ada batu besar yang tidak ada seorang pun yang terkuat di situ yang bisa menyelesaikan batu itu. Akhirnya Rasulullah lompat di atas batu dan kemudian memukul batu itu. Pada pukulan pertama, mungkin kita semua sudah baca kisahnya, terpercik cahaya, pecah batu itu menjadi sepertiga, kemudian keluar cahaya. Nabi mengatakan, demi Allah, saya sudah melihat diberikan kepadaku kunci-kunci Syam. Syam itu 3 negara sekarang, Palestina, Yordania, Syria. Beliau mengatakan, saya sudah melihat diberikan kepadaku kunci-kunci Syam. Dari sini saya sudah melihat istana merahnya, karena di Syam itu ada istana berwarna merah. Kemudian beliau pukul lagi yang kedua, pecah lagi batu itu menjadi sepertiga lagi. Beliau mengatakan, demi Allah, saya telah diberikan kunci-kunci Persia dan saya telah melihat istana putih. Kemudian beliau memukul lagi yang ketiga dan beliau mengatakan, demi Allah, saya sudah melihat kunci-kunci pintu di daerah Yaman. Dan dari sini saya sudah melihat pintu-pintu San'a yang berwarna merah. Nah, ini disebutkan di dalam beberapa riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perang Khandaq. Bayangkan jemaah sekalian, dalam kondisi down seperti itu, Rasul bicara penaklukan negara adik kuasa. Kalau secara realistis kan, jangankan berpikir menaklukkan negara adik kuasa, kita makan saja lagi susah sekarang. Kalau mau mengikuti silsilah logis, maka tidak mungkin menghayalkan penaklukan Yaman, penaklukan Syam, penaklukan Persia pada saat yang sama, hatta ingin makan saja sulit. Tetapi itulah Nabi kemudian membangkitkan semangat para sahabat. Inilah pelajaran yang dipetik dalam kisah ini, bathul amal fin nufus al-makrubah. Selalu menebarkan semangat dan harapan pada jiwa-jiwa yang sedang tertekan. Ini adalah salah satu di antara pelajaran terbawi. Kemudian pelajaran yang berikutnya ini juga sempat tersentuh kemarin dalam pembahasan kita, yaitu ketika kita memberikan motivasi, ruhut tafa'ul, memberikan optimisme dan peringatan, serta jangan sampai kita memberikan harapan dengan harapan-harapan yang tidak logis. Nah, ini yang sempat kita bahas kemarin, at-tahdir bil awham ghairul waqi'ah.
Artinya kita memberikan harapan, tetapi harapan-harapan kita adalah harapan yang tidak logis. Jangan kita samakan antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau lakukan tadi dalam dua kisah tadi. Karena beliau itu punya sifat khusus. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata-kata sesuatu yang berasal dari dirinya, dari hawa nafsunya, melainkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata kita ini bukan wahyu dan tidak ada ilham yang datang kepada kita. Sehingga jangan kita berlaku seperti berlakunya Rasulullah tadi, memberikan janji-janji yang tidak realistis. Kalau begitu apa solusinya? Solusinya kata para ulama adalah tetap memberikan harapan-harapan sebagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika orang dalam keadaan sulit, kita mengatakan inna ba'da al-usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik kesempitan ada kelapangan. Jangan kita memberikan harapan-harapan yang secara manusiawi tidak logis. Dengan alasan, dulu juga Rasul memberikan motivasi seperti itu, tidak logis juga. Makanan yang sedikit bisa cukup banyak orang. Itulah Rasul. Dia bicara begitu karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khandaq, Nabi mengatakan melihat istana Persia, Syam, Yaman, itu Rasul karena dia menyampaikan itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak mendapatkan wahyu, maka jangan memberikan harapan terhadap harapan-harapan yang tidak logis. Tetapi kembali kepada harapan-harapan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian adalah ihtiramu uqulil atfal wa syakhsiyatihim. Bagaimana kita memberikan penghargaan terhadap pemikiran anak kecil dan menghargai karakter mereka. Kita punya anak-anak yang ada di rumah, anak-anak kecil kita. Berdasarkan pelajaran-pelajaran di dalam surat Yusuf ini, maka penting bagi kita untuk tetap menghargai pemikiran mereka. Kalau mereka mengajak kita diskusi, komunikasi, maka layani sesuai dengan tingkat kefahamannya. Kemudian hargai karakternya. Hargai anak-anak kita sesuai dengan karakter-karakternya. Sebagaimana Yakub alaihissalatu wassalam, Yusuf itu anak nomor 2 dari bungsu. Jadi beliau punya anak banyak itu dari beberapa istri. Nah, Yusuf adalah anak dari istri yang paling terakhir dan kemudian anak nomor 2 dari bungsu. Karena Yusuf itu 2 bersaudara sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Yusuf dan Bunyamin. Nah, Bunyamin yang paling bungsu, Yusuf kakaknya. Artinya kalau dalam kondisi ketika Yusuf menceritakan mimpi itu di atas Yusuf ada belasan kakaknya. Tetapi Yusuf yang menceritakan mimpi itu betul-betul dilayani dengan baik oleh bapaknya. Ini menandakan bahwa sang ayah betul-betul menghargai pemikiran anaknya dan dia menghargai karakter dari anaknya yang paling kecil ini. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghargai anak-anak. Nah, ini jamaah sekalian, di sini disebutkan sebuah catatan bahwa pada zaman kita ini terkadang kita ini orang-orang dewasa atau bapak-bapak terkadang menganggap remeh pemikiran anak-anak, sehingga anak-anak terkadang ketika dia berbicara tidak dianggap, bahkan kita tidak memperhatikan ketika dia bicara. Ketika anak kita sedang mengajak kita berdiskusi terhadap satu hal, kita anggap bahan diskusinya itu remeh-temeh, sehingga kita tidak membutuhkan waktu khusus untuk melihat kepadanya. Padahal bukan begitu ajaran Islam. Walaupun dia anak-anak, ketika dia mengajak kita berdiskusi, maka layani diskusi dia dengan komunikasi yang selevel dengan tingkat pemikirannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam. Dan kata beberapa ulama tafsir, bahwasanya inilah prediksi yang keliru di antara sebagian bapak-bapak, yaitu ketika mereka menafikan ajakan diskusi dari anaknya. Itu salah satu tanda bahwa mereka tidak menghargai karakter dari anaknya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran berharga kepada kita dalam memberikan penghargaan kepada anak kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya adalah bagaimana manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikramil atfali wa tadbirihim, dalam memuliakan anak kecil
Jadi Nabi itu di antara manhajnya, manhajun nubuwah adalah selalu beliau memuliakan anak kecil dan mendidik mereka dengan husnul tadbir, dengan didikan yang sebaik-baiknya. Nah, di sini sebagaimana Nabi Yakub mendidik anak-anaknya, salah satu di antaranya adalah beliau mendidik Yusuf, sehingga dikatakan Yusuf ini sejak kecil walaupun dia sudah tahu bahwa saudara-saudaranya akan berbuat makar kepadanya, jadi saudara-saudaranya pada akhirnya akan berbuat makar padanya, dan Yusuf sudah tahu sebelumnya bahwa saudara-saudaranya akan berbuat makar padanya. Tetapi karena hasil didikan baik dari bapaknya, dia tidak sedikit pun memendam dendam kepada saudara-saudaranya, karena dia tahu akar dari permasalahan ini bukan saudaranya, tetapi syaitan laknatullah alaih. Dan kemudian komunikasi yang baik dari Yakub kepada sang anak menjadikan sang anak Yusuf yang kecil ini tahu bahwa saya ini di masa yang akan datang akan menjadi orang yang besar, sehingga dia kemudian selalu optimis. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh bapaknya bahwa engkau suatu saat akan menjadi orang yang besar, dan itu selalu terngiang-ngiang di dalam hati dan sanubarinya bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Nah, karena itu janji dari bapaknya dan merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh bapaknya kepada dia, sehingga Yusuf dalam menjalani kehidupan dia betul-betul yakin dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kebalikannya. Kita sudah membaca Al-Qur'an bahwasanya tidak ada satupun dedaunan yang terpatahkan dari rantingnya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu butir pasir yang berpindah dari tempatnya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah paham bahwa sekiranya seluruh dunia ini, seluruh penduduk makhluk, jin dan manusia berkumpul bersepakat memberikan manfaat kepada kita, manfaat itu tidak akan sampai kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika seluruh penghuni bumi ini berkumpul, bermusyawarah, bersepakat memberikan mudarat kepada kita, mudarat itu tidak akan menjumpai kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pengetahuan kita yang banyak itu, kita masih menjalani kehidupan dengan sifat pesimis. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka Yakub menanamkan itu kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana manhaj Nabi SAW dalam memuliakan anak kecil? Ini disebutkan dalam banyak sekali riwayat hadis bagaimana cara Rasulullah SAW memuliakan dan menghargai anak kecil. Seperti diantaranya Nabi itu selalu memberikan nama yang disukai oleh anak kecil. Jadi anak kecil ini kan suka sekali kalau kita memberikan nama-nama spesial kepada mereka. Nah, makanya kalau di sekolah itu Ustaz, biasanya Masya Allah guru-guru itu di akhir tahun di anak SD itu kan biasanya si paling jujur, si paling rajin, si paling bersih. Nah, itu saya baru tahu juga bahwa ternyata itu sunnah dari Rasulullah SAW, bahwa memberikan julukan yang baik kepada anak-anak itu sunnah dari Rasulullah SAW. Berarti guru-guru kita di sekolah ini sudah mempraktikkan sunnah itu. Saya tidak tahu mereka tahu atau tidak kalau itu sunnah. Yang jelas itu sunnah, memberikan julukan yang baik kepada anak-anak yang mereka suka dengan julukan itu. Nah, anak-anak kita kalau pulang kan bangga sekali, dia membawa lembaran. Ternyata saya si paling jujur di sekolah. Ini ada sertifikatnya, si paling jujur. Nah, dan itu ternyata adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka memberikan julukan-julukan kepada anak-anak. Nah, beliau pernah mendapatkan seorang anak. Beliau mengatakan, ya Umair, ma fa'alan Nughair. Namanya anaknya itu Umar, tapi beliau panggil dengan panggilan sayang. Beliau pakai ismu tasghir, namanya Umair, ya Umair. Nah, kalau seperti namaku, nama Ustaz Darmin, kita tidak tahu bagaimana ismu tasghirnya karena bukan nama Arab. Nah, kalau nama-nama Arab bisa, yang punya nama Arab di sini itu bisa dipakai ismu tasghir. Ahmad biasa dipanggil Humaid. Nah, kita bilang Humaid itu dari Ahmad. Nah, Humaid itu nama panggilan kesayangannya. Abdurrahman itu nama sayangnya Ubaidur Rahman. Nah, itu namanya ismu tasghir, nama untuk panggilan sayang. Nah, tapi yang nama-nama Arab yang bisa seperti itu. Kalau kita nama-nama Indonesia ini susah untuk dibikin seperti itu. Yang jelas ada julukan-julukan untuk diberikan kepada anak-anak. Kemudian Nabi terkadang makan bersama dengan anak-anak kecil. Dan hadisnya itu banyak sekali. Salah satu di antaranya hadis yang sudah kita sebutkan kemarin, hadis terkait dengan Amr ibni Abi Salamah, anak tiri dari Rasulullah SAW. Itu makan satu nampan dengan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga menghibur mereka ketika mereka dalam keadaan sedih. Di dalam riwayat yang lain, Nabi juga tidak pernah berbicara dengan anak kecil dalam keadaan berdiri. Jadi kalau beliau mau berbicara dengan anak kecil, beliau duduk. Beliau sama tinggi dengan anak kecil itu. Jadi pandangan matanya itu searah. Jadi Nabi kalau ingin berbicara secara khusus dengan anak kecil, itu beliau tidak dalam keadaan berdiri, tapi beliau duduk dan kemudian beliau berbicara dengan si anak kecil supaya anak kecil merasa kami setara, selevel. Seperti itu. Kemudian Nabi juga terkadang berboncengan dengan seperti yang terjadi dalam sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa ulama mengatakan bahwa guru membonceng murid itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak selamanya murid gonceng gurunya. Terkadang sang guru sesekali gonceng muridnya. Nah, itu adalah praktik dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi itu ada duduk di majelis asyiyah. Majelis asyiyah itu atau biasa diistilahkan oleh orang Arab dengan suqya al-asyiyah, majelis ngopinya orang-orang besar. Jadi saya berpikir, kenapa kita suka sekali duduk nongkrong ngopi? Karena ternyata di zaman Nabi itu sering ngumpul, ya saya nggak tahu itu ngeteh atau ngopi juga dengan para sahabat yang sudah besar. Itu namanya suqya al-asyiyah. Itu artinya majelis ngopinya, majelis tehnya para sahabat yang besar. Nah, berarti Pak Darmi kita harus sekali-sekali ngopi karena ternyata itu sunnah juga. Membuat majelis-majelis ngopi itu sunnah ternyata. Kemudian tiba-tiba masuk anak kecil. Anak kecil masuk dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasul, saya minta izin duduk di samping." Di majelis ini orang dewasa semuanya, masuk satu anak kecil dan minta izin duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi langsung mengizinkan dia mendudukkan anak kecil ini di samping. Setelah itu berlangsung beberapa saat, sepertinya anak kecil ini tidak dianggap sama majelis orang besar ini. Tidak dianggap dia. Jadi mereka asik dengan obrolannya, tidak ada yang hiraukan anak kecil. Anak kecil ini duduk, tetapi Nabi langsung mengambil cangkir, kemudian beliau tuangkan minuman dan beliau berikan kepada si anak kecil itu sambil beliau peluk. Beliau bilang, minum ini. Nah, jadi ketika melihat itu sang anak kecil ini merasa dihargai. Dia merasa dia dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis mengatakan, seandainya Nabi tidak memberikan secangkir teh itu saja, itu sudah menandakan kemuliaannya. Kenapa? Karena beliau sudah mempersilahkan dia duduk di sampingnya. Nah, ini kemudian itu ditambah lagi oleh Rasul dengan mempersilahkan anak itu untuk minum teh dan lain sebagainya. Nah, di sini para ulama tafsir mengatakan bahwasanya terkadang kita, jamaah sekalian, kalau kita duduk orang tua, kemudian ada anak kecil duduk itu, terkadang dia tidak dianggap. Dan ini saya tidak tahu, saya sudah sering seperti itu juga. Artinya kita mungkin terlalu sering melakukan seperti itu. Ternyata ini keliru. Bahwa kalaupun kita duduk dengan majelis orang dewasa, ada anak kecil itu, usahakan anak kecil itu dia tidak merasa terpinggirkan dengan majelis orang dewasa. Karena itu merupakan salah satu manhaj dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah ats-tsamrah al-murrah li ihmali taqdiril atfal. Apa buah yang buruk ketika kita salah memberikan didikan kepada anak didik kita atau kepada anak-anak kita? Terlalu keras atau terlalu lembut atau tidak dianggap, tidak dihargai, tidak diajak komunikasi, maka kata para ulama akan menghasilkan dua pribadi yang buruk. Yang pertama akan melahirkan satu syabab yang kata beliau atau kata mereka yu'ani min hazimati nafsihi, akan melahirkan satu orang pemuda yang pemuda itu memiliki sifat rendah diri. Kenapa? Karena dia selalu dalam kehidupannya sejak kecil sampai dewasa tidak dianggap. Maka ketika dia dewasa dia akan selalu merasa rendah diri. Yastasghiru nafsahu wa yuqallilu min sya'nihi. Maka dia tidak bisa berbuat banyak. Setiap disuruh sesuatu atau setiap ada kegiatan dia merasa saya tidak layak untuk itu. Nah, kenapa? Karena memang dari kecil dia dididik untuk tidak layak. Nah, sehingga ketika dia besar, dia merupakan pribadi yang rendah dirinya, tidak percaya diri dan tidak mampu berbuat apa-apa
ketika diberikan tanggung jawab. Yang kedua, muncul pribadi yang kedua adalah pribadi yang berlawanan dengan itu, yaitu pribadi yang syabab akhir mutawahhid. Mutawahhid itu pribadi yang sembrono, artinya tajili-jili. Jadi dia bikin apa saja, padahal apa yang dia bikin itu sekadar dia ingin membuktikan bahwa sebenarnya saya ini layak untuk dihargai. Jadi dia ingin menunjukkan jati dirinya. Kenapa? Karena terlalu lama dia tidak dianggap. Sejak kecil dia tidak dianggap, tidak diberikan komunikasi yang baik. Maka ketika dia besar, dia menjadi anak yang berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Maka dia pamer, dia bikin apa saja yang sembrono. Terkadang apa yang dia perbuat itu bikulli sabilin munharif. Terkadang dia melalui jalan-jalan yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran norma yang disepakati di dalam masyarakat kita. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ketika dia kecil, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk dihargai, tidak diajak komunikasi dan lain sebagainya, sehingga ketika dia besar, dia justru timbul sebagai pribadi yang sok tahu dan kemudian berusaha untuk menampakkan jati diri. Terkadang apa yang dia perbuat justru menyimpang dari ajaran-ajaran agama kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran juga adalah at-tarbiyah 'alal akhdhi bil asbabi ma'al hadar. Hendaklah kita mendidik anak-anak kita agar mereka selalu berikhtiar dengan mengambil sebab musabab. Jadi jangan mereka dibiasakan untuk terima bersih. Di sini disebutkan Yakub mendidik anak-anaknya, dia menyampaikan anak-anaknya bahwa kalau engkau ingin selamat, maka kerjakan seperti ini. Seandainya Yakub tidak memberikan itu, dia bahkan menyuruh kepada Yusuf ketika Yusuf mengatakan, "Ya abati, wahai bapakku, saya melihat dalam mimpiku ada 11 bintang yang sujud kepadaku." Seandainya Yakub menjadi bapak yang langsung saja memudahkan anaknya, dia kemudian mengatakan, "Oh, mimpi bagus ini. Ayo cerita ke saudara-saudaramu." Tetapi dia paham bahwa di balik ini ada keburukan, maka dia mengatakan, "Simpan mimpimu nak, jangan ceritakan kepada siapa, karena orang akan hasad kepadamu." Jadi ada warning, ada peringatan dari awal. Nah, ini menandakan bahwasanya kita harus mendidik anak-anak kita bahwa dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu dengan berleha-leha. Tetapi berikan dia berpikir bahwa segala kenikmatan itu harus dimulai dengan perjuangan-perjuangan. Segala kenikmatan akan dimulai dengan perjuangan. Maka Yusuf sebagai seorang anak kecil itu sudah siap untuk menempuh kehidupan yang gemilang di masa datang, karena dia sudah disampaikan oleh bapaknya, engkau akan melalui rintangan-rintangan di dalam kehidupan. Nah, di sini para ulama mengatakan tidak semua permintaan anak kita harus kita turuti. Tidak semua permintaan anak kita harus kita turuti. Dia datang minta ini, kita penuhi. Minta itu, kita penuhi. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan menjadi pribadi yang tidak mengerti adanya asbab musabab dalam ikhtiar. Anak ini harus diajar agar dia untuk berikhtiar. Kalau kamu dapat ini, bikin begini. Kalau kamu dapat ini, bikin seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya dia terbiasa untuk dididik dan kemudian berikhtiar, berbuat asbab untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ini adalah didikan dari para nabi, didikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kisah ketika Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayatnya karena dia merasa capek dengan pekerjaan rumahnya, anak-anaknya, suaminya, kemudian dia merasa capek, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini orang yang paling mulia, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ketika hidup di Madinah, maka beliau merangkap kepala negara. Kira-kira kalau Nabi meminta budak, siapa yang bisa menghalangi beliau? Kalau beliau mengatakan kirim saya 2 budak, maka para sahabat pasti sepakat Nabi mendapatkan budak. Maka dengan alasan inilah datang Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah mengatakan, "Wahai bapakku, saya ini sudah capek dengan pekerjaan rumah. Tidak bisakah dikirim 1 orang bantu-bantu dulu itu di rumah?" Kemudian apakah Nabi langsung mengatakan, "Ya, siap, ACC, saya kirim 1 pembantu." Nabi mengatakan kepadanya, "Maukah engkau saya tunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada seorang yang membantumu itu?" Fatimah mengatakan, "Apa itu?" Nabi mengatakan, "Berzikir dengan mengucapkan Subhanallah
33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, maka itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan seorang budak. Fatimah kemudian menggunakan zikir itu dan tidak lagi pernah meminta budak kepada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa sejak saat itu Fatimah tidak pernah lagi datang kepada Nabi meminta satupun urusan duniawi. Karena dia sudah tahu setiap urusan duniawi datang ke bapaknya pasti dialihkan dengan urusan ukhrawi. Maka dia tidak akan pernah datang sampai Nabi wafat. Nabi wafat diganti dengan Abu Bakar. Fatimah teringat bahwa suatu ketika terjadi pembagian tanah ghanimah. Ada satu tanah di Madinah itu jatahnya Rasulullah SAW, namanya tanah Fadak. Tanah Fadak. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, datanglah Fatimah mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, dulu waktu pembagian harta rampasan perang, itu bapakku dapat tanah Fadak. Sekarang saya meminta itu, saya ini anaknya. Beliau meninggal, tidak meninggalkan apa-apa. Sekarang saya anaknya, saya minta bagian saya dari tanah Fadak." Abu Bakar kemudian mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kami ini para nabi dan para rasul tidak meninggal dengan meninggalkan warisan." Maka Abu Bakar tidak mau berikan tanah itu. Abu Bakar bilang, "Ini adalah hak kaum muslimin, kembali ke Baitul Mal." Nah, disinilah awal perseteruan silang pendapat antara Abu Bakar dan Fatimah, yang kemudian jadi pintu celah masuk Syiah untuk kemudian memecahkan di antara Abu Bakar dan Fatimah. Walaupun pada akhirnya Fatimah menerima itu. Setelah banyak sahabat datang dan menyampaikan, "Benar, kami mendengar seperti yang didengar oleh Abu Bakar bahwa kami, Nabi mengatakan kami ini para nabi dan para rasul meninggal itu tidak meninggalkan warisan." Jadi segala bentuk harta yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul ketika dia wafat, itu hartanya masuk ke Baitul Mal semuanya. Tidak boleh ada satupun yang jadi warisan bagi anak keturunannya. Maka tanah Fadak yang diminta oleh Fatimah tidak diberikan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar mendengarkan hadis itu dan dia terapkan kepada Fatimah, walaupun Fatimah adalah anak seorang nabi yang paling mulia. Ini melatih anak kita untuk berbuat asbab supaya dia tahu kehidupan ini harus dimulai dengan ikhtiar, berusaha supaya dia mendapatkan tujuan dan tidak diberikan hasil tanpa ada jerih payah dari anak-anak itu. Ini adalah merupakan manhaj tarbiyah terhadap anak-anak kita. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, bahwa at-tarbiyah al-i'tirafi bi alat limuliha. Kita mendidik anak kita untuk dia pandai bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Hendaklah anak kita itu pandai melihat siapa orang-orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia berikan al-wala, kesetiaan. Dan ini merupakan salah satu di antara manhaj Rasulullah SAW yang juga merupakan manhaj dari Yakub alaihi salatu wassalam, yaitu ketika dia mendidik anaknya untuk raddul fadl li ahlihi, mengembalikan kemuliaan itu kepada siapa yang memberikan kemuliaan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam ayat yang sudah kita baca, surat Yusuf ayat 6 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yakub, wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Yakub menyampaikan kepada anaknya Yusuf, demikianlah wahai Yusuf, Tuhanmu telah memilihmu nanti menjadi seorang nabi. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Nabi Yusuf itu tahu bahwa dia akan menjadi nabi bukan setelah besar, dari kecil sudah dibilang sama bapaknya, engkau nanti kalau sudah besar akan dipilih menjadi seorang nabi. Itu sudah disampaikan. Wa yu'allimuka min ta'wilil hadits. Dari kecil itu juga dia sudah tahu nanti ketika dia besar dia menjadi seorang ahli penafsir mimpi. Jadi informasi-informasi ini sudah dia dapatkan sejak kecil. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan dia juga sudah tahu bahwa hasad dan perbuatan makar dari saudara-saudaranya ini akan berakhir ketika mereka besar di masa mendatang. Karena mereka semuanya akan disatukan dengan kemuliaan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yakub berkata, kama atammaha ala abawai min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut kepada kedua ayah kalian Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Di sini
Yakub menutup dengan inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata para ulama tafsir, jamaah sekalian, bahwa ketika dia mengabarkan ini semua kelebihan-kelebihan, Yakub kemudian menutup pernyataannya dengan mengatakan yang memberikan kepadamu itu adalah Allah yang maha mengetahui dan maha hakim. Dia tutup dengan asma wa sifat. Nah, di sini salah satu pelajaran yang diambil bahwa di dalam mendidik anak-anak kita, apapun yang kita berikan kepada mereka, hendaklah kita menutup bahwa yang berikan ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tanpa sengaja kita melatih anak-anak kita untuk mempercayai asma wa sifat. Jadi kalau kita berikan kepada mereka sesuatu, beli sepeda kepada mereka, sampaikan, nah ini sepeda, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mannan, maha pemberi, Wahhab, maha pemberi. Jadi kita mengenalkan kepada anak-anak kita adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jamaah sekalian merupakan salah satu dari salah satu dari sunnah nabawiyah, bahwa mengajarkan asma wa sifat kepada anak-anak kita sehingga mereka tahu bahwa setiap nama dari nama-nama Allah itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga para mufassir mengatakan bahwa ketika anak-anak kita itu ingin meminta sesuatu, maka sampaikan kepada mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah menggerakkan hati kedua orang tuamu untuk memenuhi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini latihan sebenarnya, dan ini merupakan manhaj tarbawi yang diajarkan oleh nabi-nabi kita alaihim salatu wassalam. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ada 3, tetapi saya memandang 3 ini sudah tersampaikan juga, yaitu tawthiq as-silah bainal ibni wa baina abaihi as-salihin, mempersambungkan cerita antara anak dan kakek-kakeknya yang saleh. Jadi kalau ada orang tua tak, kakek tak, orang-orang saleh, jangan lupa ceritakan itu kepada anak-anak tak, bahwa ada itu kakek tanah, karang fulan, puang fulan, itu orang saleh, ulamanya disinjai. Nah, kayak Zahirul Makaratek. Sampaikan buat anak, itu ada kakek tanah, itu namanya ini, namanya fulan, itu anak dari fulan, itu ulamanya sinjai. Supaya dia merasa termotivasi, kakekku ulama. Nah, seperti para nabi, mereka tahu kakekku nabi, ayahku nabi, kakek buyutku nabi, maka dia juga terpengaruh untuk senantiasa menjaga. Dan ini bagian dari manhaj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah tapi panjang sekali. Imam Al-Auza'i itu ketika akan mau ditebas oleh sang khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf, ketika itu seorang khalifah yang terkenal kalau dia tidak suka main tebas. Ketika dia mau panggil Imam Al-Auza'i, dia bilang, panggil dulu Al-Auza'i menghadap kepada saya. Al-Auza'i mengatakan, saya tidak punya urusan dengan khalifah, saya tidak kenal dengan dia, saya tidak mau datang. Kalau dia perlu, dia yang datang kepada saya. Maka sang khalifah bilang, tangkap dia, bawa kepada hadapan saya. Ditangkaplah Imam Al-Auza'i kepada sang khalifah. Sampai di depan khalifah, khalifah tanya, kenapa engkau tidak mau datang? Dia mengatakan, saya tidak mengenal anda dan saya tidak punya urusan dengan anda. Kemudian khalifah mengatakan, kebiasaan kalau ada orang yang membantah perkataannya, maka dia sudah langsung tebas lehernya. Itu khalifah saat itu, khalifah muslim di antara khalifah-khalifah kaum muslimin. Maka para menteri sudah melihat dia sudah membuka setengah senti pedangnya. Jadi dia sudah buka, ancang-ancang memang sudah angkat. Ketika Imam Al-Auza'i lihat seperti itu, Imam Auza'i buka kancing jubahnya. Kemudian dia buka lehernya, dia kasih lehernya kepada khalifah. Maksudnya dia bilang, tebas lagi. Tapi sebelum dia menebas, dia bilang, ya khalifah, dia bilang, dia menyebutkan satu riwayat hadis. Dia bilang, haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan an jaddika, maksudnya dari kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khalifah adalah cucu dari Rasulullah. Ya, ada silsilah sanadnya tersambung. Maka Al-Auza'i mengatakan, saya mendengarkan hadis diriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal
darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Dia sebut nih hadis itu. Nyawa dibayar nyawa, kemudian orang yang keluar pezina yang sudah menikah, kemudian orang yang murtad dari ajaran agama. Mendengarkan nama kakeknya disebut, langsung khalifah gemetar dan khalifah mengatakan bawa pergi dia, usir dia, kasih jauh dia dari nah, seperti itu. Tahun depan khalifah datang, khalifah bilang antarkan saya ke majelisnya Al-Auza'i. Penduduk Mekah mengatakan, ya khalifah, beliau sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Maka khalifah mengatakan antarkan saya ke kuburannya. Ketika sampai di kuburannya, sang khalifah salat gaib kepada Al-Auza'i dan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah takut kepada seorang pun di dunia ini kecuali siapa yang ada di dalam kuburan ini. Kata Imam Al-Auza'i. Jadi penting menyambungkan silsilah keturunan kita dengan kakek-kakek kita. Apalagi kalau kakek kita itu orang-orang yang saleh. Saya kira ini jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan ini, sehingga besok insyaallah lanjut dengan judul yang baru oleh Ustaz yang baru. Iya. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.